Bab 833. Permainan catur yang bagus. Tony Liu dengan wajah tidak percaya, di mata dia, selain keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran, tidak ada yang lebih hebat lagi. Tapi sekarang, kakak ipar sendiri, Jody Bai setelah mewarisi keluarga kerajaan Bai, kali ini datang ke kota Yan dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan keluarga Bai di kota Yan. Orang yang begitu hebat, malah mengatakan bahwa Jerry yang orang yang berkemungkinan mempengaruhi kedudukan keluarga kerajaan Bai di kota Yan. Heh. Jody Bai dengan dingin berkata, sudah begitu lama kau di grup Xinchao, apakah tidak tahu bahwa ini adalah jalan lain yang sudah lama disiapkan oleh keluarga kerajaan Raja Sui? Jalan lain. Tony Liu tertegun. Benar, jalan lain untuk menghadapi kemunculan Raja Kota Yan. Jody Bai berkata, tidak hanya keluarga kerajaan Raja Sui, ada lagi Gold Club keluarga kerajaan Chao, grup Guanxi keluarga kerajaan Raja Guan, Pavilion Zai keluarga kerajaan Ma, dan grup Furong keluarga kerajaan Bai kita, semuanya adalah industri milik 5 keluarga kerajaan besar di kota Yan. Keluarga kerajaan mana yang mengoperasikan industri ini? Itu hanyalah sampul, kelima keluarga kerajaan besar sedang menunggu hari ini. Setelah mendengarkan Jody Bai berkata begitu banyak, Tony Liu tampak tidak mengerti apa hubungannya semua ini dengan Jerry Yang. Kakak ipar, aku tidak mengerti, Jerry yang hanyalah komisaris grup Yan Chen, selain memiliki banyak uang, dia ada apa lagi? Tony Liu bertanya dengan hati-hati. Benar-benar tidak berguna, dulu mengatur kau masuk grup Xinchao adalah keputusan yang bodoh. Jody Bai berkata tanpa berbelas kasihan. Tony Liu tampak tidak senang, tapi di hadapan Jody Bai, dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Jody Bai, apa maksud kau sebenarnya? Dulu meminta kau mengatur adik aku masuk perusahaan keluarga Bai, kau tidak mau, malah mengatur adik aku masuk grup Xinchao. Dia demi keluarga Bai mengumpulkan begitu banyak informasi mengenai Raja Sui, sekarang sudah selesai peralatan, kau malah menghina adik aku. Istri Jody Bai merasa tidak puas dan tampak marah. Diam. Jody Bai menamparnya, dengan marah berkata, dulu aku mengaturnya bergabung dalam grup Xinchao memang untuk membiarkan dia mengumpulkan informasi tentang keluarga kerajaan Raja Sui untuk keluarga Bai dan demi membuatnya berkontribusi untuk keluarga Bai. Jika kedepannya aku mewarisi tahta Raja Bai, aku bisa menggunakan dia dengan terang-terangan, tapi apa hasilnya? Berapa tahun telah berlalu, dia tidak bisa mengetahui inti dari keluarga kerajaan Sui. Mengumpulkan informasi sampah itu juga termasuk informasi berguna. Sekarang dia diam-diam sudah direncanakan oleh keluarga kerajaan Sui, dia sudah membuat masalah besar, kau paham tidak? Jody Bai jarang marah, sekarang dia malah menamparkan Istrin, ini membuat Tony Liu dan istrinya terkejut. Tony Liu bergegas mengatakan, kakak, apa yang dikatakan oleh kakak ipar benar, aku yang tidak berguna, sudah mempermalukan kakak ipar, kau jangan salahkan kakak ipar lagi, kakak ipar juga demi kebaikan aku. Untung kau masih bisa diselamatkan. Jody Bai mencibir dan menjawab keraguan Tony Liu tadi, aku sudah lama memperhatikan Jerry Yang, tidak hanya aku, tetapi keempat keluarga kerajaan lainnya juga sudah lama memperhatikan dia. Dan kali ini, 5 keluarga kerajaan berani membuat langkah besar itu di kota Yan semua karena Jerry Yang. Karena ada yang membocorkan bahwa Jerry Yan ingin menjadi raja di kota Yan. Jika orang lain ingin menjadi raja di kota Yan, mungkin 5 keluarga kerajaan ini tidak akan bereaksi besar seperti ini. Tapi karena Jerry Yan makanya semua keluarga kerajaan berani berbuat seperti itu. Tony Liu sama sekali tidak mengenal Jerry yang sebelumnya, sekarang mendengar perkataan Jody Bai, dia menjadi lebih bingung, kakak ipar, kenapa begitu? Karena Jerry Yan adalah orang yang paling dekat dengan pebisnis di kota Yan. Sekarang keluarga Guan, keluarga Huang, keluarga Ye, keluarga Long mempunyai hubungan yang baik dengan dia. Tidak hanya begitu, ada juga beberapa pebisnis kaya di kota Yan, mereka semua mendengar perintah Jerry Yan. Yang paling penting, seni bela dirinya sangat kuat, jika orang seperti ini ingin menjadi raja di kota Yan, itu adalah hal yang sangat mudah.
Jody Bai dengan jelas berkata, walaupun Jerry yang tidak berniat menjadi raja, tapi karena dia mempunyai kekuatan yang begitu besar dan memiliki hubungan baik dengan orang kaya di kota Yan, maka dia ditakdirkan berada dalam keadaan bahaya. 100 tahun inak lalu, kekuatan orang itu sangat mengerikan sehingga selama 100 tahun ini, 5 keluarga kerajaan besar tidak berani melakukan apa-apa di kota Yan. Sekarang ada desa Emperor yang belum lahir, juga hanya menaati Raja Kota Yan dan Jerry Yan adalah orang yang paling berpeluang menjadi Raja Kota Yan. Dengan kata lain, asalkan dia bersedia, maka dia dengan mudah akan menjadi Raja Kota Yan. Kau sudah menyinggung orang yang berkemungkinan menjadi Raja Kota Yan, pemimpin desa Emperor, kau tidak merasa sudah melakukan kesalahan besar. Tony Liu terkejut dan bergumam, aku tidak menyangka pemuda ini begitu hebat. Jadi, aku membuat hubungan kami rusak, aku benar-benar melakukan kesalahan besar. Kakak ipar, sebelumnya kau bilang ini adalah rencana dari keluarga kerajaan Raja Sue. Jody Bai mencibir, bukankah? Jika tidak, kenapa sudah memberikan grup Xin-Chao kepada Jerry Yang, tapi malah meminta kau menjadi GM dan tidak memberitahu kau komisaris baru grup Xin-Chao? Aku beritahu kau, karena keluarga kerajaan Raja Sue sudah mengetahui kau orang yang seperti apa, jadi menggunakan kemanusiaan kau untuk menjatuhkan kau sendiri. Setahu aku, kau dan Jerry Yan bertengkar karena seorang wanita. Tony Liu bergegas menganggukkan kepala, benar, karena seorang wanita, dia adalah teman sekelas Jerry Yan, kemarin baru saja bertengkar dengan Jerry Yan, kemudian dipecat oleh Dream City Real Estate, kemudian mencariku dan... Tony Liu malu untuk melanjutkan. Jody Bai kemudian melanjutkan, kemudian, dia merayu kau dan kau tergoda oleh kecantikannya, jadi membiarkan wanita itu menjadi sekretaris kau. Tony Liu menganggukkan kepala, tidak berani melihat Jody Bai. Yang sekarang bisa aku katakan adalah, wanita itu sebenarnya sudah disuap oleh keluarga kerajaan Raja Sue. Dia mencarimu, kemudian sengaja bertengkar dengan Jerry Yan dan kemudian menuntun kau keluar untuk membelanya. Ini semua sudah direncanakan oleh keluarga kerajaan Raja Sue. Jody Bai menghelakan nafas dan berkata, kali ini kau benar-benar telah menjadi bidak catur dari keluarga kerajaan Raja Sue. Menggunakan orang keluarga baik kami melawan kami, sungguh permainan catur yang bagus. Tony Liu dengan mata besar berkata, wanita jahat Sana Xiao, beraninya merencanakan aku seperti itu, aku tidak akan melepaskan dia. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Jody Bai sudah menebak hasilnya, takutnya dia sudah menghilang dari dunia ini. Kakak ipar, maksud kau, keluarga kerajaan Raja Sue telah membunuhnya. Tony Liu merasakan hawa dingin di belakangnya dan berkata dengan gemetar. Jody Bai memandang Tony Liu seperti orang bodoh, jadi menurutmu, jika kau tidak percaya, cobalah hubungi dia. Tony Liu bergegas menelpon Sana Xiao, tetapi menelpon beberapa kali berturut-turut tapi teleponnya dalam kondisi mati. Bersambung. Bab 834. Aku yang memukul kau. Tidak dapat menghubungi Sana Xiao, hampir membuktikan tebakan Jody Bai, Tony Liu semakin merasa takut dan punggungnya terasa dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Jody Bai sangat marah, karena dia memang telah membuat kesalahan besar. Kakak ipar, maafkan aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Tony Liu dengan mata merah pun berkata, tapi kakak ipar jangan khawatir, aku akan pergi ke grup Xin-Chao sekarang, meminta maaf kepada Jerry Yang dan mengatakan semua rencana yang direncanakan keluarga kerajaan Raja Sue kepadanya. Istri Jody Bai juga tidak berani berbicara lagi dan ekspresi wajahnya sangat tidak senang. Tetapi Jody Bai malah sudah kembali tenang, dia mengangkat kacamata berbingkai emasnya, dan seperti ada pantulan cahaya keemasan di lensanya. Tidak perlu. Setelah hening yang lama, Jody Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena keluarga kerajaan Raja Sue ingin berencana, maka mari kita berencana juga. Kakak ipar, mulai sekarang, jika kau memerintah, aku bersedia bekerja sama. Tony Liu dengan cepat berjanji.
Jody Bai menatap Tony Liu dengan mata tajam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, dengan bersenyum sedikit, "Jangan khawatir, aku akan segera memberi tugas penting untukmu." Tidak tahu mengapa, di dalam hati Tony Liu terasa seperti ada yang aneh, dia merasa bahwa dari pandangan Jody Bai ada sedikit maksud buruk. Tapi dia masih berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir, kakak ipar, aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Sementara itu, Jerry yang telah meninggalkan grup Xin Chao dan berbalik menuju rumah sakit. "Guru." Begitu Jerry yang tiba di rumah sakit kamar Gisela langsung berjuang untuk duduk. "Tetap berbaringlah, jangan bergerak." Jerry yang dengan cepat melangkah maju dan mendorong Gisela ke ranjang. Karena tertembak di punggung, Gisela hanya bisa berbaring miring. "Bagaimana rasanya sekarang? Apakah lukanya masih sakit?" Melihat ekspresi wajah Gisela yang masih sedikit pucat, Jerry yang memasang ekspresi yang tidak tenang. Gisela tersenyum dengan paksa dan menggelengkan kepalanya, "Guru, yakinlah, cedera ini tidak apa-apa bagi aku dan aku akan pulih dalam beberapa hari. Dokter mengatakan bahwa luka kau tidak boleh terbuka lagi, jika tidak akan menjadi luka besar pada tubuh kau dan bahkan dapat menyebabkan kecacatan." Jerry yang berkata dengan ekspresi serius, "Kali ini, kau harus memulihkan lukamu dengan baik dan kau baru boleh berlatih seni bela diri lagi ketika lukamu sudah benar-benar sembuh." Tersentuh oleh perhatian Jerry yang, Gisela merasakan rasa manis di hatinya, dia tersenyum dan mengangguk, "Oke, apapun yang dikatakan guru, aku akan mendengarkan." Jerry yang dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, "Di masa depan, jika kau bertemu hal seperti itu lagi, kau jangan menggunakan tubuhmu untuk menghalang peluru, kau pikir kau adalah orang dari alam raja." Gisela hanya tersenyum sedikit dan mengangguk terus-menerus, seperti anak yang baik. Jerry yang awalnya ingin berceramah, hanya menghela nafas dan berhenti berceramah. "Guru, Anda tidak seharusnya melakukan apapun pada Cinta Guan." Gisela tiba-tiba berkata dan dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Wanita ini, sebagai sepupumu, caranya malah sangat kejam, bahkan binatang pun tidak sekejam dia." Menyebut Cinta Guan, Jerry yang tiba-tiba merasa sedikit marah di hatinya. Alasan mengapa Cinta Guan dirawat oleh kakeknya dalam keluarga adalah karena dia tidak mengakui kerabatnya, memiliki gaya yang tangguh, dan berperilaku kejam. Gisela berkata dengan ekspresi khawatir, "Kau hampir membunuhnya, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu padamu. Jika dia berpikir hidupnya terlalu panjang, aku tidak keberatan mengirimnya ke kehidupan selanjutnya lebih awal." Jerry yang berkata dengan tatapan yang mampu membunuh. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi beberapa orang yang memprovokasinya, dari awal sudah dimasukkan ke dalam daftar kematiannya. Melihat Jerry yang mengatakan ini, Gisela juga pusing. Cinta Guan mau hidup atau mati tidak penting baginya. Yang penting adalah, jika Jerry yang membunuh Cinta Guan, Raja Guan tentu tidak akan membiarkan Jerry yang begitu saja. Dia tahu betul betapa Raja Guan memanjakan Cinta Guan. Kalau tidak, mengapa dia tidak membiarkannya adik perempuan Cinta Guan menikah? Bom! Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, diikuti oleh beberapa sosok kekar, yang menerobos masuk dengan gegas. "Gisela, kau sungguh berani, bahkan sepupumu sendiri kau berani menggertak." Seorang pria parubaya berkata dengan wajah marah. Paman kedua, mengapa kau ada di sini?" Melihat pria parubaya itu, Gisela tampak terkejut, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit pucat. Jerry yang mengerutkan kening, bangkit dan berdiri di depan Gisela, memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, "Keluar." Pria parubaya itu tidak memperhatikan Jerry yang sebelumnya dan baru menyadari bahwa ada seorang pria muda di kamar Gisela dan dia juga memarahinya dan menyuruhnya keluar. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi suram, "Anak muda, ternyata kau yang hampir membunuh putriku." Paman kedua, "Tidak, semuanya hanya salah paham, jangan salahkan guru." Gisela tiba-tiba cemas dan bergegas berkata. Dia mencoba berjuang untuk bangun dan menghalang,
tetapi ditekan kembali keranjang oleh Jerry Yang, dengan mengerutkan keningnya, dia berkata, kamu jangan sembarangan bergerak. Gisela terluka parah karena ingin menghalang peluru dan dokter juga mengatakan bahwa jika luka Guan Yue terbuka lagi, dia bahkan bisa cacat. Guru, saya. Tepat sebelum Gisela ingin mengatakan sesuatu, dia disela oleh Jerry Yang, jangan khawatir, selama orang-orang dari keluarga Guan tidak keterlaluan, saya tidak akan memperlakukannya macam-macam. Lukamu sangat parah, kamu harus tetap di tempat tidur, atau kedepannya akan lebih menderita. Gisela menggigit bibir merahnya dengan erat, dan matanya pun sedikit lembab. Meskipun dia terluka parah, sepupunya tetap membawanya pergi dari rumah sakit hanya untuk memancing Jerry yang keluar. Sekarang, paman keduanya, dengan tatapan penuh amarah, masuk ke kamarnya dan berteriak padanya. Sebaliknya Jerry yang baru dikenalnya tidak lama, pria keras kepala yang dia panggil guru, malah melindunginya dan berpikir untuknya. Dia tiba-tiba merasa sangat ironis. Kata-kata Jerry yang tampaknya memiliki sihir, membuat Gisela benar-benar berhenti menahannya, tetapi hanya berkata dengan wajah khawatir, guru, aku memohon padamu sekali ini, jangan melakukan apapun. Baik, Jerry yang mengangguk. Sungguh pasangan manis, aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu, kakekmu telah menetapkan pernikahan untukmu, sudahlah kau melarikan diri dari pernikahan tapi sekarang kau malah bermesraan dengan seorang pria asing. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi sarkastik, kau melakukan ini, kau tidak takut kakekmu akan marah dan akan mengurungmu seumur hidup. Wajah Gisela sedikit berubah dan berkata, paman kedua, guru dan aku tidak bersalah, jangan omong kosong. Omong kosong. Pria parubaya itu mencibir, kau bersedia menghalang peluru deminya, bahkan nyawamu sendiri kau tidak mau, apa yang ingin kamu sembunyikan lagi? Aku memperingatkanmu, sebaiknya kau jangan ada hubungan dengan orang ini, jika tidak, itu akan membuat marah kakekmu, kau tidak hanya akan menderita, tetapi kakekmu juga tidak akan melepaskannya kekasih kecil kau. Jerry yang mengerutkan kening, jika dia tidak berjanji pada Gisela untuk tidak melakukan apa-apa, dia sudah mengusir bajingan ini dari tadi. Jika kamu berani berbicara kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Jerry yang mengerutkan kening dan berkata, tidak sopan, apakah Anda berencana untuk melawan aku? Pria parubaya itu mendekat ke depan, mencondongkan wajahnya, dan berkata dengan ekspresi hina, kamu berani mencoba menyentuh sehelai rambutku. Plak! Tamparan keras terdengar, dan pria parubaya itu ditampar dengan keras. Sesosok yang tersembunyi dalam kegelapan berdiri di depan Jerry Yang, dengan belati yang bersinar di tangannya. Dia memandang pria parubaya dengan tatapan membunuh dan berkata, kau sampah, mengapa harus Kak Jerry yang melakukannya sendiri? Bersambung.